Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Semua kawan-kawan media dan para konstituen, terutama para sejawat yang hari ini hadir maupun yang tidak hadir. Mastra, doa saya semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Bapak dan Ibu, kenapa kita berkumpul di sini? Saya kira kita karena memiliki tujuan yang sama, merasa betapa pentingnya kemerdekaan pers. Ya, kemerdekaan pers sebagai salah satu pilar demokrasi yang kita juga tahu sama-sama bahwa itu tidak seperti menerima durian runtuh yang bisa kita dapatkan tanpa kita melakukan kerja keras dan tanpa kerja kolaboratif. Oleh karena itu, dalam konteks kemerdekaan pers yang merupakan pilar demokrasi, konsolidasi demokrasi dengan seluruh multi stakeholder menjadi sangat penting. Teman-teman sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini karena kita sama-sama punya pijakan yang sama memperhatikan pentingnya kemerdekaan pers. Kalau kita lihat sepanjang tahun 2022 dalam pengamatan Dewan Pers, kita ada situasi kemajuan, ada situasi kemunduran, tapi juga ada situasi stagnasi. Dalam konteks kemajuan, kita bisa melihat berbagai regulasi yang sudah dicapai oleh pemerintah, masyarakat, terutama insan pers yang dikomandani oleh Dewan Pers dengan berbagai standar regulasi untuk menjamin agar pemberitaan kita adalah pemberitaan yang berpedoman pada kode etik jurnalistik, perusahaan pers yang memiliki standar perusahaan pers yang profesional, dan kita memiliki para wartawan yang juga memiliki kredibilitas tinggi. Saya kira itu bukan satu capaian yang mudah, tetapi inilah fakta bahwa ini bagian dari kemajuan yang sudah dilakukan oleh seluruh insan yang punya komitmen pada kemerdekaan pers. Dan itu memang butuh kerja keras. Oleh siapa? Oleh semua kita. Bukan hanya oleh Dewan Pers, tetapi juga oleh teman-teman jurnalis, teman-teman pemilik perusahaan pers, dan juga masyarakat. Begitu juga oleh pemerintah dan para penegak hukum. Satu kemajuan ini juga dapat dilihat komitmen beberapa lembaga yang memiliki keinginan menempatkan Undang-Undang 40 sebagai satu-satunya undang-undang yang memberikan jaminan pada kemerdekaan pers, di mana dalam waktu yang belum lama sebagai upaya penguatan MOU yang pernah dilakukan oleh Dewan Pers dan Kepolisian, misalnya nanti pendalaman oleh Pak Zulkifli, banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan oleh Dewan Pers dan Kepolisian untuk memahami kasus-kasus kekerasan yang masih dialami para jurnalis kita. Kita tahu penyelesaian kasus-kasus ini belum semuanya tuntas. Itu memang satu kemunduran, satu fenomena yang menjadi keprihatinan, tetapi ada langkah maju dalam konteks penyelesaian pemberitaan yang terkait dengan karya jurnalistik. Kalau ada karya jurnalistik yang berindikasi kasus pers, maka kita bekerja sama untuk mendudukkan persoalan itu diselesaikan dengan Undang-Undang 40. Dan sebaliknya, kalau memang kasus itu adalah kasus yang berdimensi pidana, maka Dewan Pers bisa merekomendasikan untuk diselesaikan di kepolisian. Tentu ini sebuah proses litigasi yang sangat maju, karena ada komunikasi yang efektif, ada belief, ada kepercayaan antara institusi penegak hukum dengan Dewan Pers, dan ada kemauan untuk menegakkan Undang-Undang 40 sebagai regulasi yang menjadi dasar penyelesaian kasus-kasus pers. Kemajuan yang lain selain soal standar perusahaan, standar pendidikan bagi kompetensi wartawan, standar bagi pendataan perusahaan pers, dan penguatan kapasitas yang kami lakukan,
Tentu ini satu capaian yang kita lakukan pada periode sebelumnya dan yang terakhir di tahun 2022. Meskipun demikian, teman-teman pers yang saya hormati, kita juga ada kondisi stagnasi. Stagnasi ini terutama terkait dengan penyelesaian kasus-kasus yang dilaporkan kepada penegak hukum, ya. Kita ingat 2 tahun yang lalu ada pelaporan penyerangan terhadap domain, ya, digital. Ini memang era digital, ya. Lalu belum ada proses penyelesaian yang tuntas, dan kita tahu bahwa ketika kondisi ini tidak segera diselesaikan, memicu keberulangan pada kasus yang sama. Kita prihatin kemarin juga terjadi pada Radar, ya, teman kita Tribun, ya, Tribun Medan yang juga diserang. Penyerangan itu bisa di media sosialnya secara pribadi maupun di DOS-nya, begitu, ya. Dan hal yang seperti ini kita sangat berharap ada penyelesaian yang lebih tuntas, begitu, ya, dan saling menguatkan. Hal lain yang menurut saya juga masih memerlukan peningkatan adalah karena ini bagian dari stagnasi menurut saya, adalah soal perlindungan pada kesejahteraan teman-teman wartawan. Sampai dengan saat ini belum ada mekanisme yang memastikan bahwa kawan-kawan yang bekerja di dunia pers itu mendapatkan perlindungan dari negara, ya. Kemana mereka melapor, bagaimana perlindungan sebagai saksi maupun korban, hak atas pemulihannya, hak atas kebenarannya. Nah, ini menurut saya masih stagnan, belum bergerak, dan kita semua punya kepentingan untuk melakukan pengawalan. Satu hal lagi yang menurut saya juga masih stagnan adalah upaya melakukan revisi terhadap Undang-Undang ITE, Undang-Undang ITE, ya, yang kita tahu memiliki potensi yang cukup besar kriminalisasi terhadap kerja-kerja jurnalis, dan mudah-mudahan ini nanti juga menjadi bagian dari concern kita ke depan. Teman-teman media yang teman-teman wartawan yang saya hormati, di luar kemajuan yang sudah kita peroleh, ada kemandekan yang mesti tetap kita lihat sebagai persoalan-persoalan strategis, ya, bukan hanya praktis tapi persoalan strategis, adalah soal kemunduran kita dalam konteks kemerdekaan pers, yaitu ketika ada kebijakan-kebijakan yang memberi ada potensi mempersempit ruang informasi kepada kerja-kerja jurnalistik. Menurut saya kebijakan-kebijakan atau regulasi-regulasi atau hal-hal yang secara infrastruktur, ya, mempersempit ruang informasi kepada kawan-kawan jurnalis, tentu ini hal yang mesti kita upayakan rekonstruksinya. Kenapa? Karena teman-teman jurnalis seperti Undang-Undang 40 tahun 99 khususnya pasal 6 memang memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada publik, memberikan kontrol sosial kepada publik, gitu, ya. Maka kalau ruang informasi ini dibatasi oleh regulasi, dibatasi oleh pihak-pihak yang tidak mengedepankan keterbukaan informasinya, maka ini menjadi satu kemunduran yang sistematis. Oleh karena itu kerja bersama seluruh multi stakeholder, bukan hanya Dewan Pers yang punya kewenangan dan sumber daya yang sangat terbatas, tapi juga kerja bersama teman-teman media yang bekerja secara profesional, teman-teman jurnalis yang bekerja dengan kredibilitas, integritas yang tinggi, dan juga masyarakat yang memiliki kemampuan dan keberanian. Itu soal partisipasi kan nggak mudah, gitu, ya. Jadi memiliki keberanian untuk menyampaikan, mengadukan peristiwanya. Pemerintah, ya, yang lebih terbuka dan tidak menghalang-halangi berbagai informasi yang diperlukan oleh teman-teman jurnalis, juga aparat penegak hukum yang memahami kasus-kasus
yang yang dilaporkan kawan-kawan. Saya kira itu, Pak Agung. Ini mumpung juga tahun baru, saya sekali lagi sebagai Ketua Dewan Pers Perempuan pertama di Indonesia dan informasi dari Pak Asmono, pertama juga di dunia, mohon dukungannya. Mau tidak mau, ini salah satu keberhasilan juga dari pemerintah Indonesia dan masyarakat yang mulai memahami tentang pentingnya kesetaraan dan keadilan bagi perempuan, sehingga bisa sama-sama mendapat kesempatan di mana saja, termasuk di pers. Sekali lagi terima kasih dukungannya dan mohon kebersamaan kita untuk kemerdekaan pers Indonesia. Selamat siang. Audio Jungle.